Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tak kuat menahan hujan deras, tebing di Lembang, Bandung Barat longsor dan menghancurkan 2 unit rumah warga. Dikritisi karena besaran tunjangan perumahan yang fantastis, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat serahkan evaluasi ke Kementerian Dalam Negeri. Perwakilan dari berbagai agama dan etnis budaya menghadiri peringatan ke-16 Gong Perdamaian di Ciamis. Cuaca ekstrim hujan deras yang mengguyur kawasan Lembang, Bandung Barat mengakibatkan longsor Rabu pagi. Akibatnya 2 rumah warga hancur diterjang longsor tebing. Dua rumah warga desa Jayagiri, Lembang, Bandung Barat ini rusak berat akibat tertimpa longsor dari tebing setinggi 10 meter yang berada tepat di samping kedua rumah tersebut Rabu pagi. Dua rumah semi permanen milik Nipan dan Supardi temboknya jebol dan perabotan rumah pun tidak dapat diselamatkan. Meski tak menimbulkan korban jiwa, penghuni rumah terpaksa harus diungsikan. Longsor terjadi akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Lembang. Hujan terus-terusan dan deras gitu kan, termasuk wilayah Lembang ini cukup lumayan besar gitu kan hujan yang mengakibatkan 2 rumah ambruk, di mana rumah tersebut ada sekitar 4 jiwa, 2 kakak 4 jiwa gitu kan. Ya alhamdulillah tidak ada korban, cuman kerusakan rumah aja mungkin. Akibat longsor yang terjadi, penghuni rumah di sekitarnya juga harus mewaspadai datangnya longsor susulan. BPBD Bandung Barat meminta agar warga, terutama yang tinggal di lereng bukit atau tebing, harus mewaspadai cuaca ekstrim hujan deras dalam beberapa hari ke depan. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat. Berita lain, peringatan ke-16 Gong Perdamaian dilaksanakan di situs Karangkamulyan, Kabupaten Ciamis. Dari Ciamis diharapkan perdamaian di tanah air bisa tercipta. Gong Perdamaian yang berada di situs Karangkamulyan, Kabupaten Ciamis diperingati sebagai penanda perdamaian antar umat manusia. Tahun ini merupakan peringatan yang ke-16 setelah Gong Perdamaian dibangun pada 9 September 2009 lalu. Gong yang dibangun di Tatar Galuh ini menjadi penanda bahwa perdamaian antar umat manusia bisa diciptakan apapun etnis dan agamanya serta dari mana asalnya. Peringatan Gong Perdamaian ini dihadiri perwakilan dari berbagai agama dan etnis budaya. Terdapat berbagai bendera dari setiap negara di Gong Perdamaian yang memiliki diameter 3,33 meter ini. Hal ini menunjukkan bahwa perdamaian harus tercipta di seluruh penjuru dunia. Bupati Ciamis berharap perdamaian di tanah air bisa terjaga meskipun kondisi saat ini tidak baik-baik saja. Saat ini seperti kita maklumi bersama bahwa keamanan, ketertiban negara kita ini sedang tidak baik-baik saja. Kita awali dari Ciamis, kita harus cinta damai, saling menghormati, saling menghargai. Mudah-mudahan negara kita betul-betul segera pulih, baik dari ekonominya maupun dari sisi keamanan dan ketertibannya. Tak hanya di tanggal 9 September, perdamaian diharapkan bisa terjadi setiap hari di seluruh negeri. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Puluhan pelukis di Karawang menyulap dinding kosong menjadi media karya seni mural yang penuh warna. Seperti apa kreasinya? Berikut liputannya. Berbekal cat semprot dan kuas, para pemuda dan pemudi ini mulai menambahkan warna di dinding kosong ini. Dengan berbagai guratan warna, mereka berhasil menyulap tembok kosong di salah satu gang di Karawang ini menjadi media karya seni mural yang penuh warna. Setiap goresan yang dituangkan pun tak sekedar coretan tanpa arah, namun mengandung nilai seni, pesan moral, dan tentunya keindahan.
Kita bisa melihat hasil karyanya mulai dari tokoh karakter kartun hingga tulisan yang memiliki pesan. Graffiti sih Pak, biasanya kebanyakan tuh nulis nama, nickname, nama lainnya masing-masing kayak gitu. Ada juga yang karakter kayak si tetehnya bikin muka. Ini kumpulan seniman atau gimana nih? Ya ini kumpulan seniman-seniman Karawang sih Pak, banyaknya. Dari berbagai daerah juga ada. Mana aja tuh? Ada yang dari Majalengka, dari Purwokerto, Jogja pun ada bahkan. Ini untuk ngembangin ekspresi itu untuk para pelukis atau gimana? Bebas sih Pak, ini mah ekspresinya masing-masing, nyalurin hobinya masing-masing juga. Terus karyanya juga dan temanya juga gimana sih pembuat karyanya masing-masing. Otodidak atau gimana? Ada yang otodidak? Otodidak semua kebetulan. Pelukis dinding kosong ini tak hanya dilakukan oleh seniman asal Karawang, namun beberapa pemuda juga datang dari sejumlah daerah ikut menyampaikan inspirasinya dengan karya lukis. Akdi Yusuf melaporkan dari Karawang. Ya, komunitas drone Purwakarta Istimewa menggelar acara terbang bersama di lapangan terbuka pusat kota Purwakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi soal keselamatan penerbangan sipil dan lalu lintas udara. Masa liburan akhir pekan dimanfaatkan pengurus dan member komunitas drone Purwakarta Istimewa atau KDPI dengan menggelar acara terbang bersama di lapangan Sahate yang terletak di pusat kota Purwakarta Minggu siang. Berbagai manuver drone yang dikendalikan pilot terlihat sangat mahir. Salah satunya, drone yang ukurannya cukup kecil ini bermanuver masuk melintasi pintu 3 unit mobil sekaligus. Kegiatan terbang bersama ini digelar dalam rangka silaturahmi di masa liburan akhir pekan, juga untuk mengedukasi dan menyosialisasikan terkait keselamatan penerbangan sipil. Pasalnya, masih ada pilot yang menerbangkan drone sangat tinggi sehingga bisa mengganggu dan membahayakan lalu lintas udara. Kita itu sering mengadakan kumpul-kumpul bersama teman-teman di komunitas drone, dan kebetulan pada hari ini memang semua anggota yang dari luar kota baik di dalam kota pun sedang berlibur, dan pada saat ini pun kita sedang melakukan kesenangan bermain hobi ya di akhir pekan ini. Yang paling bermanfaat itu sebetulnya dari komunitas drone itu pertama menjadi ajang suatu sharing terkait penerbangan drone, karena sekarang memang banyak penerbang drone tapi tidak tahu aturan, sedangkan negara Indonesia sudah mempunyai aturan yang tertera di PKPS. Komunitas drone ini terbuka untuk para pemula yang ingin belajar bersama cara menerbangkan drone yang lebih baik, khususnya untuk kebutuhan pengambilan foto atau video di udara, termasuk belajar bersama soal aturan-aturan penerbangan drone. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Laporan tersebut mengakhiri berita Jawa Barat hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Auriga Gustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.